Moderatornya. Aku lagi yang moderator. Nanti yang nggak ngomong mute aja dulu. Siapa itu yang share screen weh? Udah aku monitor, udah aku share screen, udah aku record. Mulai moderator. Ajari, berarti harus perhatikan ya guys. Kalian aja Bang Ari yang presentasi. Yang demo. Ayo mulai. Udah di record nih dari tadi. Udah Matiin nih. dulu guys. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Implementasi Aplikasi Peminjaman Ruangan, yang beranggotakan saya sendiri, Deasya Putri, lalu ada Muhammad Ari, Maranti Nainggolan, Hani Khairia, Pritami Sergio, Dimas Yediberto, dan juga Amelia Marta. Selanjutnya akan dibacakan abstrak oleh Pritami. Kepada Pritami dipersilahkan. Abstrak. Keberadaan sebuah sistem aplikasi untuk mengelola suatu data adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga ataupun setiap instansi di era yang serba canggih dan terkomputerisasi seperti saat ini. Yang mana aplikasi ini nantinya dapat mempermudah, mempercepat, serta memperingan pekerjaan seseorang dengan cara yang efektif dan efisien. Saat ini pun, sistem aplikasi seperti itu juga dibutuhkan di lembaga perguruan tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kemahasiswaan atau yang lainnya. Di mana salah satunya yang terjadi di Institut Teknologi Batam, di ITEBA, dibutuhkan sebuah aplikasi khusus yang berbasis desktop guna mempermudah dan memperlancar kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa atau himpunan dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Aplikasi yang nantinya dapat menjadwalkan, memberikan perizinan, serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa yang akan dikelola bagian kemahasiswaan atau akademik yang berwenang dalam pengadaan dan perizinan kegiatan kemahasiswaan baik tingkatan fakultas ataupun universitas. Latar belakang. Salah satu penunjang kegiatan yang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan di ITEBA adalah sarana ruangan, di mana sarana tersebut adalah fasilitas yang sangat diperlukan oleh para organisasi mahasiswa atau himpunan dalam melaksanakan kegiatan yang akan mereka laksanakan, baik himpunan tingkatan fakultas maupun tingkatan universitas. Untuk itu, dibuatlah sebuah rancangan dan pembangunan sebuah aplikasi dengan menggunakan teknologi front-end, HTML+, CSS+, JavaScript yang memanfaatkan aplikasi pembuatan dan perancangan, pembuatan desain menggunakan Figma, juga menggunakan teknologi back-end Golang, RESTful API, Docker. Server yang digunakan adalah Layer Cloud dan menggunakan OS Linux Ubuntu 22. Menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya. Rancangan dan pembangunan dari aplikasi ini meliputi studi kelayakan dari sistem aplikasi ini, analisis sistem aplikasi, desain, pengembangan sistem informasi, dan pengujian. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan disambung oleh Hani. Dipersilahkan. Selanjutnya di sini ada pemodelan, yaitu skema diagram peminjaman ruangan, di mana kami menggunakan sistem flowchart yang diawali dengan mulai. Nah, untuk selanjutnya akan ditampilkan halaman website. Nah, jika memiliki akun, maka kita akan langsung login. Setelah login, kita akan memastikan ketersediaan ruangan, isi form yang ada pada website tersebut, booking ruangan yang akan digunakan, dapatkan notifikasi dari email, lalu selesai. Namun, jika belum memiliki email, maka kita harus daftar akun terlebih dahulu. Setelah daftar akun, lalu kita mulai login dan
mengikuti tahap setelah login. Next. Nah, berikut ini merupakan hasil desain dari tampilan login, di mana untuk login itu terlebih dahulu kita harus mengisi username, password, lalu kita login. Nah, jika belum punya akun, nanti di situ akan tertera daftar. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hani. Selanjutnya, register dan dashboard akan dibacakan oleh Maranti. Kepada Maranti dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan register. Nah, di mana jika belum mempunyai akun, maka dapat mendaftar akun terlebih dahulu. Hanya dengan menginputkan nama dan password, kemudian didaftarkan. Next. Nah, setelah akun berhasil didaftar dan login kembali, maka akan otomatis masuk pada tampilan dashboard. Bisa dilihat pada tampilan dashboard sebelah kiri terdapat beberapa menu, yaitu menu booking ruangan, ketersediaan ruangan, info user, dan logout yang terdapat pada bagian bawah. Selanjutnya di samping ini terdapat list submission form, yang merupakan list form yang telah diisi sebelumnya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maranti. Selanjutnya akan disambung oleh Muhammad Ari. Pada Ari dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membahas interface ketersediaan ruangan. Di bagian menu bar masih sama, terdapat beberapa menu tadi yang sudah disampaikan Maranti, lalu di bagian utamanya ada list ruangan yang sudah terdaftar dan akan berwarna biru jika tersedia dan berwarna abu-abu jika tidak tersedia. Selanjutnya ada menu booking ruangan. Booking ruangan, jadi kita bisa pilih nanti ada beberapa card ruangannya, jadi kita bisa lihat detail dan tekan tombol pinjam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ari. Selanjutnya ada detail ruangan dan formulir peminjaman yang akan dibacakan oleh Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini menu barnya tetap sama. Lalu di sampingnya ada gambar detail ruangan, nama ruangan, auditorium, dan kapasitas. Banyaknya berapa tempat yang bisa ditempati. Lalu di sini ada form peminjaman ruangan. Form peminjaman ruangan di sini itu ada nama, NIM, nomor HP, email, kegiatan, waktu pelaksanaan, dan ruangan yang digunakan. Setelah mengisi formulir peminjaman ruangan, kita bisa menekan buton kirim yang nantinya akan mendaftarkan form peminjaman ruangan. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas. Selanjutnya akan saya bacakan untuk info usernya. Di sini masih sama untuk yang di sebelah kirinya menunya. Lalu untuk info user di situ terdapat nama, nomor HP, email, dan juga username. Next. Lalu setelah langkah-langkah sudah diisi, mungkin seperti ini tampilan untuk submit-nya ya. Akan ada tulisan tanggapan Anda telah dikirimkan, silakan cek email. Mungkin itu aja untuk desainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Baik, terima kasih. Deskripsi layanan.
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa yang akan dikelola bagian kemahasiswaan atau akademik yang berwenang dalam pengadaan dan perizinan kegiatan kemahasiswaan baik tingkat fakultas maupun universitas. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan rancangan, pembangunan, dan implementasi aplikasi peminjaman ruangan untuk kegiatan mahasiswa ITEBA, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi dapat digunakan untuk peminjaman ruangan untuk kegiatan mahasiswa ITEBA berbasis perangkat lunak yang memudahkan mahasiswa baik tingkat universitas maupun fakultas dalam mendapatkan peminjaman, informasi, dan penjadwalan sarana penunjang kegiatan. Mempermudah, mempercepat, serta memperingan pekerjaan seseorang dengan cara yang efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amel. Mungkin segitu saja presentasi kami. Sorry, untuk interupsi, moderator. Ya, Eh, demokan. minta waktunya sedikit untuk menjelaskan atau mendemo bagian back-end-nya, bagian logic yang sudah dikerjakan, dan API yang sudah disediakan. Saya juga akan menjelaskan tentang struktur database-nya. Berikut adalah repositori organisasi kami. Seperti yang terlihat di layar, kami adalah ITEBA RPL kelompok 3. Lalu di sini ada 3 repositori. Ada peminjaman ruangan, dokumentasi, dan tugas video. Tugas video berisi nanti implementasi tentang yang sudah kami kerjakan atau yang sedang kami videokan sekarang. Ini nanti bakalan diupdate, ini versi sebelumnya yang masih salah. Lalu dokumentasi akan berisi tentang PPT, lalu juga ada diagram flowchart-nya yang tadi. Seperti ini. Lalu di repositori yang terakhir, ada aplikasi peminjaman ruangan itu sendiri. Di sini seperti yang bisa terlihat di README, mungkin nanti bisa dibaca lebih jelas mengenai service ini. Di dalam project ini terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada database, lalu ada back-end, dan front-end. Database kami menggunakan PostgreSQL seperti yang sudah dibahas tadi di slide. Alasannya karena itu extensible dan open source, dan juga memiliki keamanan yang baik. Lalu kami menggunakan back-end, menggunakan Golang sebagai back-end service untuk menghandle server dan API gateway. Alasannya karena aplikasi Golang ini bersifat statik, tidak seperti JavaScript ataupun Python. Jadi kita harus mendefinisikan tipe datanya dulu. Dan juga dia sangat ringan dan cepat untuk dieksekusi. Untuk front-end-nya kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk web interface basic. Dan juga untuk deployment setup, seperti yang bisa dilihat, karena kami menggunakan Docker tadi, konsepnya itu containerization. Saya sedikit menjelaskan tentang containerization itu seperti ada sebuah wadah. Jadi aplikasi kita itu di dalamnya, tadi ada database, ada front-end, ada back-end, itu dicakup dalam suatu wadah. Alasannya agar di berbagai environment kami tetap bisa mendeploy aplikasi dan tidak ada error-error saat pendeployment. Makanya kami menggunakan konsep containerization. Untuk stepnya itu, untuk deploy, kita pertama harus menginstal Docker, lalu clone repository ini seperti biasa. Nanti ada konfigurasi backend app env example itu yang perlu dirubah di sini. Ini harus dirubah. Ini adalah konfigurasi database username, password, dan lain-lain. Selanjutnya setelah mengkonfigurasi itu di save sebagai app env, kita hapus .example-nya agar terbaca sebagai konfigurasi yang aktif. Setelah itu kita menjalankan migration. Migration berguna untuk membuat struktur database-nya. Jadi script itu akan mengeksekusi nge-create table, lalu struktur-struktur tabelnya beserta field-field di dalamnya.
Setelah itu jalankan sintaks docker compose untuk nge-build struktur ini, struktur project ini. Lalu compose up ini maksudnya untuk menjalankan tapi dalam mode daemon. Daemon itu berjalan di background. Dan juga docker compose ps-a ini untuk mengelist service-nya sudah running atau belum. Jika ingin melihat log service-nya itu kita bisa lakukan docker logs -f service name. Misalnya service name-nya itu backend, frontend, ataupun database. Saya akan menjelaskan sedikit atau menunjukkan cara mendeploy-nya. Pertama kita masuk ke project. Tadi kan misalnya sudah di-clone, ini jadi peminjaman ruangan. Nah, ini ada beberapa folder. Yang pertama ada backend, database, dan frontend, itu sama seperti di sini. Ini saya mengeksekusinya dari terminal, makanya terlihat seperti ini. Kita jalankan docker service terlebih dahulu setelah diinstal tadi. Nanti kira-kira akan seperti ini. Service dockernya sedang running. Oke, ini udah running. Baru kita docker compose down dulu. Ini saya udah singkat ya pakai alias. Sebenarnya itu dia ngejalanin docker compose down. Seperti itu. Ini. Saya matiin dulu yang udah ada karena tadi kan saya ngedevelop menggunakan service yang sedang running. Sekarang kita jalankan sesuai tutorial. Ini pertama install Docker, udah di-clone, lalu kita konfigurasi env itu di sini. cd backend. Nah, itu app env sampelnya udah saya rubah jadi app env, jadi isinya seperti ini. Udah saya adjust value-nya. Lalu kita jalankan migration. Oh ya, di migration di sini. Ini dijalankan migration. Copy dulu app env. Ke sini, ke folder yang ada. Nah, ini udah ada di sini, baru eksekusi backend migration. Oh, ini saya buat formatnya karena saya pakai M1, jadi ini nggak bisa running. Kita build ulang dulu. Backend migration ARM 64. Karena saya pakai arsitektur M1. Oke. Bin. Masih belum running karena tadi Linux ya. Harusnya Darwin. Sorry. Sini ARM 64 arsitekturnya udah betul tapi OS-nya masih Linux. Harusnya macOS itu pakai Darwin. bin Nah, ini nanti karena ini harus di-adjust dulu APNV-nya. Karena saya pakai localhost di sini. Tapi database service-nya belum running, jadi kita harus running dulu. Kalau misalnya mau di server, di deploy-nya nanti bisa Docker, balik dulu ke sini. Kalau kita udah di sini, baru Docker compose up database.
Tadi karena database service-nya belum running. Sorry, D. Oke, udah running dia di background. Baru kita masuk lagi ke backend migration. Bin. Baru running sekali lagi. Nah, ini udah sukses. Skema migrated. Yang dimaksud skema migrated itu database-nya udah berhasil terbuat. Saya akan tunjukkan struktur database-nya. Nah, ini dia. Ada 4 table. Yang pertama role. Ada datanya juga. Ini data yang sebelumnya kami udah input untuk testing. Submission, room. Submission ini adalah table di mana nanti form pengajuan tadi di input datanya. Lalu ada ini user. Table user ini di mana kami memisahkan user admin ataupun user biasa. Password sudah di enkripsi. Jadi tidak bakal bisa dibaca oleh sistem, hanya end user yang tahu. Role ID-nya ini yang satu itu admin, yang dua ini user biasa. Jadi perbedaan antara admin dan user biasa, kalau admin kita bisa nambah ruangan atau ngeregister ruangan baru. Kalau misalnya ada pembangunan untuk ruangan baru, kita bisa tambah ruangan, lalu bisa hapus ruangan. Selanjutnya, setelah running, kita bisa jalankan backend service-nya. Setelah running, kita bisa cek. Kalau misalnya udah berhasil gitu, kita bisa cek seperti ini. Docker, PGP, Docker Compose. Service backend dan database sudah running. Lalu kita menggunakan Postman untuk ngetes seluruh struktur backend-nya. Pertama kita hit dulu endpoint-nya. Kita pakai environment lokal. Ya, server udah listening versi 1.0.0. Lalu kita register user. Jadi form register bakalan manggil ini endpoint ini. Itu tertera di sini, dokumentasinya sudah saya tulis secara lengkap. Nah, ini ada beberapa sampel untuk register, untuk login, bisa dibaca. Namun untuk akses keseluruhan, kita bisa tes. Sebenarnya endpoint-nya lebih dari ini. Ini saya cuma cantumkan 3. Karena sebenarnya di sini ada sampai 10 lebih endpoint yang udah saya buat menggunakan backend Golang ini. Jadi kita bisa register user baru, misalnya dia Syafutri. Dia 23. Jadi front end bakal manggil endpoint ini, lalu mengisi parameter ini, username, password, dan real name itu value-nya masing-masing dari text box yang sudah disediakan di front end. Kalau ada sukses, nanti baru kita pakai untuk login. Soalnya passwordnya salah kita buat, bakalan nggak bisa. Nah, tidak terdaftar. Harusnya kan passwordnya tadi DEA123. Sorry. Nih. Setelah itu nanti dia bakal return token. Ini token yang bisa kita gunakan untuk validasi data si user ini itu dia sebagai user biasa ataupun user
admin. Yang membedakan itu ada data di dalam token ini dan juga token ini bersifat jangka pendek. Jadi token ini bisa expire. Ketika expire, user bakalan dipaksa untuk login lagi. Seperti itu singkatnya. Terus juga ada submission. Nanti kita bisa nge-list submission yang ada tuh apa aja. Kita bisa nge-create. Ya ini basic. Misalnya untuk nge-create submission itu yang tadi di form pengajuan peminjaman ruangan, itu nanti bakal masukin room berapa, dan juga kode roomnya itu misalnya B314. Remark ini untuk alasan peminjaman, misalnya untuk acara mabar atau acara apa, ini ada start tanggal gunainnya itu mulainya kapan dan selesainya itu kapan. Kira-kira singkatnya seperti itu. Dan juga ada beberapa field lainnya yang tidak bisa dibahas satu persatu. Dan juga nanti di admin, kita bisa sebagai admin itu bisa nge-list formnya itu apa aja peminjaman yang sudah diajukan, kita bisa approve atau reject. Jika di approve nanti bakal ruangannya berubah menjadi abu-abu. Seperti yang ini, misalnya karena ruangannya kan tidak tersedia lagi karena sedang dipakai, jadi dia bakal berubah seperti ini, abu-abu. Itu nanti bakal dihandle dari room availability-nya di bagian sini, user list room. Ruangan apa aja yang tersedia. Ini karena tokennya udah nggak bisa, dia harus pakai token user. Token itu tadi yang udah kita pakai login. Ini belum ada room karena sebenarnya roomnya belum diregister. Nah, kira-kira seperti itu. Itu singkatnya tentang backend service kami. Kami bakal lebih fokus ke backend karena nanti ya bisa diimplementasikan jadi dari pihak ketiga menggunakan API kami. Dan juga ini rencananya bisa dibuat untuk sistem berbayar. Jadi kalau misalnya pihak ketiga mau menggunakan, kita bakalan sediain token untuk developer. Jadi developer bakal pakai spesifik token lagi di sini yang bakal divalidasi di backend kalau token itu valid bahwa si developer ini udah bayar untuk menggunakan API tersebut. Kalau misalnya API ini bakal dikomersialkan. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ari sudah mendemokan dan menjelaskan. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan untuk presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sebagai moderator akan akhiri presentasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.